saya Sakia Afifah dengan NIM 19051552261 untuk tugas mata kuliah menulis kritik dan esai. Tugas kali ini adalah menulis kritik dengan pendekatan dan teori yang telah dipelajari sebelumnya. Puisi pertama berjudul Kebaikan karya Rutangam Nagasi yang akan dianalisis dengan teori strukturalisme. Sebelumnya, saya akan membacakan isi dari puisi tersebut. Kebaikan karya Rutangam Nagasi. Berbuat kebaikanlah, walau hatimu tercabik, walau makanmu terpaksa sekali sehari, walau tangismu bersama istri kau sembunyikan dari anakmu. Tak mudah memberi makan, tak mudah menyekolahkan, tak mudah memberi masa depan. Berbuatlah kebaikan, memaafkan itu kebaikan maha dahsyat. Berperang dengan rasa sakit masa lalu, luka hati basuh dengan baik. Gunakan pembasuh dari surga, dengan ayat Tuhan, dengan lagu para rasul, dengan nasihat para penulis kebaikan. Berbuatlah kebaikan, walau air tajin pengganti susu buat bayimu, walau ubi jadi makanan pokok menjelang bekerja, walau asap jadi musim selama 7 bulan dalam setahun, walau asap jelas-jelas bakal membunuh masa depan kita. Dan bersabarlah, penderitaan itu adalah tontonan birokrat. Berbuatlah kebaikan, paling kurang memberi senyuman pada sesama, sebab mereka pun menderita. Menderita karena menderita sepertimu, menderita karena tak paham dengan deritamu, menderita karena tak mau tahu dengan deritamu. Berbuatlah kebaikan, menjelang kebaikan itu hilang dari kalbumu, mari jadikan kebaikan bercabang-cabang, jadi dahan-dahan, jadi ranting-ranting, jadi bunga, jadi buah untuk sesama. Pekanbaru 11 Juli 2009. Pada bait pertama terlihat ajakan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan apapun rintangan dan halangan yang kita hadapi. Walaupun dalam keadaan terpuruk, keadaan susah, kita harus selalu berbuat kebaikan. Pada bait kedua diperingatkan pula kepada kita untuk selalu mengingat kepada Sang Pencipta dan ajaran yang telah diajarkan, untuk selalu berserah diri kepada Tuhan atas apa segala masalah yang telah kita hadapi. Begitu pula pada bait ketiga. Namun pada bait ketiga ini tersirat adanya kritik kepada pimpinan pemerintah yang terkesan tidak peduli dengan rakyatnya. Pada bait keempat diperingatkan pula kepada kita untuk selalu menyemangati dan memahami satu sama lain walaupun permasalahan yang kita hadapi itu berbeda-beda. Pada bait terakhir diperingatkan pula kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu menyebarkan kebaikan dan berbuat positif antar sesama kita. Puisi yang berjudul Kebaikan karya Rutangam Nagasi ini bertemakan ajakan untuk selalu berbuat kebaikan apapun masalah yang kita hadapi, selalu bersabar, bertawakal dan berserah diri kepada Tuhan atas segala masalah yang kita hadapi. Puisi ini juga menunjukkan adanya rasa kesedihan dan kekecewaan dari sang pengarang yang dituliskan dalam bait-baitnya. Puisi ini juga menunjukkan adanya rasa semangat dan pantang menyerah terhadap permasalahan yang kita hadapi dan selalu berserah diri kepada Tuhan. Dalam salah satu bait, puisi ini juga menunjukkan adanya nada kritikan atau sindiran kepada pimpinan pemerintah atas ketidakpeduliannya kepada masyarakat. Pemilihan diksi dalam puisi ini terkesan sederhana karena menggunakan kata-kata yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, puisi ini mampu memberikan makna yang mendalam bagi pembacanya. Kemudian dapat kita lihat pengarang menggunakan imaji indera penglihatan dalam puisi ini, yang dapat kita lihat pada lirik yang berbunyi, walau air tajin pengganti susu, ubi jadi makanan pokok, asap jadi musim, yang dimana kita sebagai pembaca dapat membayangkannya seolah-olah apa yang kita baca itu nyata adanya. Selanjutnya dapat kita lihat adanya beberapa gaya bahasa atau majas yang digunakan dalam puisi ini. Di antaranya ada majas sindiran yang dapat kita lihat pada lirik yang berbunyi, bersabarlah, penderitaan itu adalah tontonan birokrat.
di mana kata birokrat ini mengacu pada sistem pemerintahan. Majas berikutnya adalah majas alegori yang terlihat pada bait terakhir, yang berbunyi, menjelang kebaikan itu hilang dari kalbumu, mari jadikan kebaikan yang bercabang-cabang, jadi dahan-dahan, jadi ranting-ranting, jadi bunga, jadi buah untuk sesama. Majas berikutnya adalah majas repetisi anafora yang dapat kita lihat pada bait pertama, ketiga, dan keempat, di mana adanya pengulangan kata yang sama pada setiap awal baris. Kemudian rima pada puisi ini adanya rima awal dan rima akhir. Lalu amanat yang dapat kita ambil dalam puisi ini adalah untuk selalu berbuat kebaikan apapun masalah dan rintangan yang kita hadapi, untuk selalu menyemangati satu sama lain walaupun masalah yang kita hadapi itu berbeda-beda, dan selalu bersabar dan bertawakal kepada Sang Pencipta. Terima kasih.